menghasilkan ketekunan. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Harus diakui bahwa rasanya tidak ada orang yang mau hidup dalam kesengsaraan sepanjang hidupnya. Siapa yang mau sengsara? Sayangnya, terkadang kita masuk dalam momen-momen penderitaan dalam hidup yang tidak bisa dihindari. Sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai hukuman, sebagian melihat sebagai ujian, sebagian melihat sebagai pencobaan, dan ragam pemaknaan lain yang kita berikan kepada situasi tidak menyenangkan yang kita hadapi. Ketika diperhadapkan pada penderitaan, kesengsaraan, kebanyakan orang langsung menjadi lemah, sedih, marah, kecewa, putus asa, bahkan sejumlah orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, karena merasa dengan itu dapat mengakhiri pula penderitaannya. Kadang kita lupa bahwa penderitaan dan kesengsaraan bisa Allah pakai untuk memproses dan mendewasakan anak-anak yang dikasihinya. Bukankah minggu lalu kita telah membahasnya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Tak jarang, justru melalui masa sulit, Allah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertumbuh. Bayangkan saja, seperti tanah yang gersang, ia harus rela dicangkul, dibajak, diinjak-injak kerbau, sehingga ia menjadi gembur dan oksigen masuk ke dalamnya. Demikian pula kesulitan dalam hidup. Terkadang Allah menggunakan itu untuk membuat hidup kita menjadi gembur, subur, dan siap berbuah buat banyak orang. Dengan pemahaman ini, maka perlu kita ingat bahwa jangan sekali-kali kita menghakimi orang yang sedang berada dalam penderitaan dan mengatakan itu semua karena dosanya. Ya, mungkin di satu sisi ada kesalahan yang orang tersebut buat dan menimbulkan konsekuensi yang perlu ditanggung. Namun, sebagai orang Kristen, menghakimi bukanlah bagian dan panggilan kita. Sebaliknya, kita dipanggil untuk memberi kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami kesesakan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Alih-alih menghakimi orang yang sedang berada dalam kesulitan, lebih baik kita memberikan pengharapan kepada mereka bahwa kesulitan dapat membuat mereka menjadi orang-orang yang tangguh dan tahan uji. Seperti kata Paulus, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan satu yang tak boleh kita lupakan, bahwa dalam penderitaan dan ujian, Tuhan turut berjalan bersama-sama dengan kita. Diskusikan. 1. Mengapa orang Kristen tidak boleh berputus asa ketika diperhadapkan pada persoalan yang menyesakkan? 2. Adakah pengalaman yang berkaitan dengan permenungan hari ini yang ingin saudara bagikan? Ceritakanlah.